bangsa Eropa yang terkenal dengan aristokrasi dan kejayaan masa lalunya. Ternyata, tidaklah sebanding dengan kemajuan dan kekayaan Kaisar Mongol, Kublai Khan. Kita akan mengungkap kisah luar biasa dari dua tokoh yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun, pertemuan mereka selamanya mengubah peta sejarah. Mereka adalah seorang pedagang muda dari Venesia, Marco Polo, dan kaisar paling berkuasa di timur, Kublai Khan. Bagaimana seorang pemuda Eropa bisa mendapatkan kepercayaan dari penguasa Mongol yang agung? Kisah mereka lebih dari sekadar petualangan. Ini adalah tentang benturan dan perpaduan budaya, kepercayaan, dan ambisi. Perjalanan epik Marco Polo membawanya melintasi jalur sutra yang berbahaya, langsung ke jantung kekaisaran Mongol yang megah dan luas. Bayangkan, setelah menempuh perjalanan ribuan mil selama bertahun-tahun, Marco bersama ayah dan pamannya akhirnya tiba di istana musim panas Kublai Khan yang legendaris di Xanadu. Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan yang termasyhur, bukanlah seorang tiran biasa. Ia adalah seorang pemimpin yang visioner, seorang kaisar yang memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan tentang dunia di luar perbatasannya. Alih-alih melihat orang asing sebagai ancaman, ia melihat mereka sebagai sumber pengetahuan. Ketika Polo bersaudara tiba, Kublai Khan sangat terkesan dengan kecerdasan, keberanian, dan cerita-cerita mereka tentang dunia barat yang jauh. Ia melihat sesuatu yang istimewa pada Marco muda. Terpesona oleh pemuda Venesia itu, Kublai Khan tidak hanya menyambutnya, tetapi juga mengangkatnya menjadi pejabat terpercaya di istananya. Selama 17 tahun berikutnya, Marco Polo bukanlah sekadar tamu. Ia adalah mata dan telinga kaisar. Ia melakukan perjalanan ke seluruh penjuru kekaisaran yang luas, dari provinsi-provinsi yang ramai di Tiongkok hingga perbatasan terpencil Tibet dan Burma. Menjalankan misi diplomatik dan administratif untuk Khan, hubungan mereka berkembang menjadi hubungan saling menghormati dan percaya yang mendalam. Melalui perjalanan ini, Marco Polo menyaksikan sebuah peradaban yang jauh lebih maju dari Eropa dalam banyak hal. Salah satu inovasi paling menakjubkan yang ia catat adalah penggunaan uang kertas. Di Eropa, perdagangan masih bergantung pada koin emas dan perak yang berat. Namun di Tiongkok di bawah pemerintahan Mongol, pemerintah telah menciptakan sistem mata uang kertas yang ringan dan efisien, yang didukung oleh cadangan kekaisaran. Ini adalah sebuah konsep revolusioner yang benar-benar membuat Marco Polo takjub, dan kemudian akan memicu imajinasi para pedagang dan bankir di Eropa. Inovasi lain yang mengejutkannya adalah sistem pos kekaisaran. Kublai Khan telah membangun jaringan stasiun pos yang sangat efisien di seluruh kekaisarannya. Para utusan berkuda dapat menempuh jarak hingga 250 mil dalam sehari, membawa pesan, barang, dan bahkan pejabat penting, dengan kecepatan yang tak terbayangkan di Eropa. Sistem ini adalah tulang punggung komunikasi dan administrasi kekaisaran Mongol, yang memungkinkan Khan untuk memerintah wilayah yang begitu luas secara efektif. Marco Polo menggambarkannya dengan sangat rinci, melukiskan gambaran sebuah kerajaan yang terorganisir dengan sangat baik. Namun, bukan hanya teknologi yang membuat Marco Polo terkesan. Ia juga mencatat penggunaan batu hitam yang dapat terbakar, apa yang kita kenal sekarang sebagai batu bara. Di Eropa, kayu adalah sumber bahan bakar utama yang menyebabkan deforestasi yang meluas. Di Tiongkok, orang-orang sudah menambang dan menggunakan batu bara secara luas untuk memanaskan rumah dan industri. Sebuah praktik yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan pada saat itu. Pengamatan seperti ini menunjukkan betapa banyak yang bisa dipelajari Eropa dari timur. Di sisi lain, Kublai Khan juga sangat ingin belajar dari Barat. Ia sangat tertarik pada agama dan sains. Khan secara khusus meminta Polo bersaudara untuk kembali ke Eropa dan membawa 100 orang bijak Kristen untuk berbagi pengetahuan mereka di istananya. Meskipun permintaan ini tidak pernah sepenuhnya terpenuhi, hal itu menunjukkan keterbukaan pikiran Khan dan keinginannya untuk pertukaran budaya. Ia ingin memahami dunia, dan Marco Polo adalah jendelanya menuju Barat. Setelah hampir 2 dekade mengabdi, akhirnya tiba saatnya bagi Marco Polo untuk pulang. Meninggalkan istana Khan bukanlah hal yang mudah. Mereka telah membangun ikatan yang kuat. Dengan enggan, Kublai Khan mengizinkannya pergi, memberinya tugas terakhir, mengawal seorang putri Mongol
ke Persia untuk menikah. Perjalanan pulang ini sama berbahayanya dengan perjalanan datangnya, tetapi Marco Polo akhirnya berhasil kembali ke Venesia pada tahun ke-1295. Ketika ia kembali, banyak orang tidak mempercayai ceritanya. Kisah-kisah tentang istana yang berkilauan, uang kertas, batu yang bisa terbakar, dan kekayaan tak terbatas di timur terdengar seperti dongeng. Namun, ketika ia mendiktekan pengalamannya dalam sebuah buku yang kemudian dikenal sebagai The Travels of Marco Polo, Eropa mulai mendengarkan. Buku ini menjadi salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah. Buku ini membuka mata orang Eropa terhadap dunia yang sama sekali baru, penuh dengan kekayaan, budaya, dan inovasi yang tak terbayangkan. Warisan dari hubungan unik antara Marco Polo dan Kublai Khan sangatlah besar. Cerita-cerita Polo menginspirasi generasi penjelajah, termasuk Christopher Columbus, yang memiliki salinan buku Polo dengan catatan di pinggirnya. Keinginannya untuk menemukan rute laut yang lebih cepat ke kekayaan timur, pada akhirnya membawanya ke Amerika. Jadi, dengan cara yang tidak langsung, pertemuan di Istana Mongol ini membantu memicu zaman penjelajahan dan membentuk dunia modern kita. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa pertemuan antar budaya yang didasarkan pada rasa ingin tahu dan saling menghormati dapat benar-benar mengubah arah sejarah. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami dalam perjalanan yang luar biasa ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Dan yang terpenting, berlangganan saluran kami untuk lebih banyak cerita menakjubkan dari sejarah. Bagikan pemikiran Anda tentang Marco Polo dan Kublai Khan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.